Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka baru inisial DM dan MN dalam kasus judi online. Tersangka berinisial DM merupakan pelaku judi online yang sudah masuk DPO. Tersangka berinisial DM ditangkap berdasarkan pengembangan tersangka berinisial MN. Sebelumnya tersangka MN ditangkap karena berperan sebagai penghubung bandar yang biasa menyetorkan uang dan menyerahkan daftar website agar tidak diblokir. Polisi menyita uang tunai sebesar 300 juta rupiah dan uang dalam rekening tabungan sebesar 2,8 miliar rupiah. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung. Saya ulangi lagi, adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Jadi saya ulangi lagi bahwa peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Jadi saya ulangi lagi, peran daripada saudara DM itu membantu saudara MN menampung uang hasil kejahatannya. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan penyelidikan dan upaya paksa dengan melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dengan inisial MN dan DM, tim penyidik berhasil mengamankan antara lain uang cash senilai 300 juta rupiah dan uang yang tersimpan di dalam rekening senilai 2,8 miliar. Ya, itu update mengenai penanganan kasus secara hukum oleh kepolisian terkait beberapa oknum karyawan Komdiji yang terjerat judi online ya. Kita akan pantau juga bagaimana kondisi di SMA 50 Jakarta dan bagaimana respon dari masyarakat sendiri terkait ternyata cukup banyak, angkanya sangat banyak begitu ya, fantastis. 197.000 anak di Indonesia terjerat judi online. Kita akan pantau bersama Syahda Yustiza. Selamat pagi Syahda, saat ini sudah berada di SMA 50 Jakarta. Baik, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa. Tentunya memang jerat judi online kini kian meluas dan juga melebar. Tidak hanya berdampak kepada kalangan dewasa, tetapi juga kalangan pelajar ini sudah mulai merebak mengenai judi online. Dan tentunya hal ini merupakan ancaman bagi generasi muda di Indonesia yang memerlukan upaya dan juga solusi yang mendasar. Nah, saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 50 Jakarta dan kita akan langsung saja tanya kepada siswa-siswa di sini. Kira-kira mereka tahu nggak ya soal judi online? Nah, kebetulan ada yang lagi ngobrol nih di sini pemirsa. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Maaf aku ganggu waktunya ya. Nah, ini boleh tahu nggak namanya ini siapa? Aku Ali. Aku Faris. Aku Fadel. Aku tanya satu-satu nggak apa-apa ya. Nah, Ali, ini kira-kira kamu tahu nggak tentang judi online? Kebetulan aku tahu sih kalau tentang judi online itu sendiri ya, Kak. Tahu dari mana deh? Karena teman-teman aku juga udah banyak nih di sekitar aku gitu kan, teman-teman remaja melakukan judi online tersebut gitu sih. Tanggapan kamu tentang judi online tuh gimana sih? Kalau menurut aku judi online tuh sebenarnya nggak banget ya Kak, apalagi di remaja gitu kan. Maksudnya kayak judi online itu banyak banget kerugiannya, kayak misalnya nanti dia akan menimbulkan efek kecanduan, di mana nanti remaja tersebut akan melakukan judi online itu tuh terus menerus gitu kan. Dan jadinya malah bikin kita tuh bikin anak tersebut malah jadi nyusahin orang lain, dan bahkan kalau dia stres, dia mikirin judi online tersebut dengan kecanduannya itu malah jadi membahayakan dirinya sendiri. Kamu Gitu. sendiri pernah tertarik gak sama judi online? Enggak dong, aku aman karena aku nggak pernah kepikiran untuk yang kayak gitu-gitu sih. Aku tanya ke
teman sebelahnya ya. Oke. Halo nih Faris. Halo, Kak. Tahu nggak judi online? Kebetulan aku tahu kan. Tanggapannya dong tentang judi online ini sebagai siswa? Menurut aku sangatlah tidak lah pokoknya. Karena dari judi online itu sendiri itu memiliki dampak yang sangat berbahaya, Kak, dan juga bisa menurunkan mental kita ya sebagai remaja. Jadi menurut aku sih nggak banget sih kalau misalkan judi online itu sih. Dan aku juga gak tertarik sama judi online juga. Kira-kira kamu sendiri memang nggak tertarik ya, jangan sampai. Ya, Iya. ya. Aku nggak tertarik ya karena emang tahu dampaknya itu sangat berbahaya, Kak. Jadi judi online menurut kamu berbahaya nggak sih bagi kalangan pelajar nih, generasi muda? Ya sangat berbahaya, Kak, karena dapat menurunkan mental, juga menimbulkan kecemasan, terus rasa males. Jadi ya gitu sebabnya. Jadi nggak baik ya? Nggak baik Aku sih. ke temennya ya sebelah. Halo, Ade Fadel. Halo. Kira-kira kamu tahu nggak sih tentang judi online? Oh, tentu saja tahu dong, karena kan isunya tuh lagi rame banget ya sekarang ya. Gitu. Nah, kamu tahu dari mana nih, Dek? Aku juga baca-baca dari berita, juga sama teman-teman aku juga banyak banget yang ikutan main. Kayak di sekitar aku juga kayak tetangga dan lain sebagainya kayak udah tahu lah kalau judi online itu kayak gimana. Tanggapan kamu nih, Dek, tentang judi online yang saat ini juga sudah melebar ke kalangan pelajar gimana? Menurut aku sih enggak banget ya, karena itu tuh bahaya banget buat mental kita dan ekonomi kita gitu. Dan udah pasti aku juga nggak bakal buat nyoba itu karena aku tahu itu dampak-dampaknya gitu. Kayak mulai dari ekonomi kita yang bakal terancam, terus abis itu juga kesehatan mental kita yang dimana kita akan menimbulkan kecemasan. Terus sama juga judi online ini kan kayak menguras uang kita ya, yang dimana itu akan mendorong kita untuk melakukan tindakan kriminal untuk melakukan kegiatan judi online itu. Maka dari aku kayak nggak banget deh kayaknya. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih tertarik untuk judi online? Jangan sampai sih. Enggak sih kalau itu sih, so far sih enggak sih. Tapi aku juga berharap buat enggak banget buat ikut judi online gitu. Harapannya dong deh buat generasi muda di Indonesia supaya nggak tercuci nih, agar nggak ngikut-ngikutin judi online. Stop main judi online ya, karena itu nggak baik untuk kesehatan kita. Bukan kita doang yang dirugikan, tapi juga orang lain di sekitar kita juga bakalan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan. Oke, thank you. Makasih ya adik-adik atas tanggapannya. Ya itu dia tadi pemirsa, itu tanggapan dari siswa-siswa di SMA Negeri 50 mengenai judi online, dan tentunya mereka sendiri sudah menyadari betul bagaimana judi online ini bisa berdampak bukan hanya secara finansial tapi juga secara psikologis bagi generasi muda. Sementara demikian, Kamarati. Baik, terima kasih Syahda Yustiza. Senang nih kalau ngelihat pelajar-pelajar yang sudah teredukasi, terliterasi. Syahda juga seneng ada di SMA, pengen sekolah lagi katanya. Pengen sekolah lagi, masih cocok lah ya. Coba saya ke Mbak Ledia. Mbak Ledia, kalau melihat tadi kan ya segelintir remaja yang sudah memahami mengenai judi online dan memang tidak mau terjebak dalam judi online. Tapi kan kita masih melihat banyak sekali contoh, 197.000 pelajar atau remaja lainnya yang juga terjebak judi online. Ini kalau dari Komisi 10 ada nggak sih penanganan yang secara serius begitu, mungkin kerjasama dengan KPAI, Kementerian Pendidikan, psikolog dan lain sebagainya untuk anak-anak yang sudah terjebak judi online ini, Mbak Ledia? Sudah beberapa kali mendiskusikan, terutama sejak periode lalu ya, bahwa ini fatal kalau misalnya dibiarkan, diteruskan. Karenanya kita kemudian melihat pertama, tadi bab literasi, kedua bab bagaimana bekerja sama dengan orang tua, tidak membiarkan anak dengan mudahnya menggunakan gawai tanpa ada edukasi. Ketiga, karena yang menjadi domainnya Komisi 10 itu adalah dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek pada saat itu, adalah bagaimana kemudian menyiapkan guru-guru pendamping, dalam hal ini adalah guru-guru bimbingan konseling. Karena kemudian kami mendorong supaya guru-guru bimbingan konseling di sekolah dasar juga diadakan. Karena sampai sekarang masih belum ada. Karena bagaimanapun yang sudah mulai kena makin muda usianya, makin di usia 10 tahun berarti kelas 4 SD. Kemudian juga yang kita dorongkan untuk makin dikukuhkan adalah bagaimana edukasi dan literasi digital dipercepat kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa membedakan. Karena kan itu tipis ya bedanya antara main game dengan judi online dalam bentuk game. Nah, jadi ini yang harus sangat berhati-hati, membuat anak bisa dengan segera mengetahui bahwa kalau dia melakukan ini berarti dia akan terlibat pada judi online-nya. Tetapi kalau dia masih berada dalam jalurnya, itu masih dalam game biasa. Game sendiri pun juga perlu ada pendampingan. Ada yang memang konstruktif buat anak-anaknya, ada yang memang tidak patut buat usia-usia mereka. Jadi ini benar-benar harus dengan pendampingan orang tua sesungguhnya. Apalagi pada kelas-kelas kecil seperti SD dan SMP. SMA sendiri sebenarnya harusnya mereka sudah punya
kemampuan untuk memikirkan memilih. Dan faktor teman itu juga menjadi faktor terbesar bagaimana mereka bisa saling mengingatkan. Pengaruh teman sebaya itu jadi hal yang perlu kita dorongkan agar mereka bisa lebih kuat lagi untuk menolak hal-hal yang negatif di antara mereka, bukan saling mempengaruhi pada hal-hal yang negatif. Jadi kita juga melihat bahwa di awal periode pemerintahan Pak Prabowo sendiri, Pak Prabowo kan sudah menyatakan bahwa itu harus diberantas. Artinya bukan cuma dari sisi pendidikan, dari sisi penyelenggaranya memang seharusnya situs-situs itu ditutup, jangan sampai kemudian terbawa. Karena ketika kemudian kita bicara judi online nanti akan terkait dengan pinjaman online. Begitu mereka ketagihan, nggak punya uang, mereka akan cari pinjaman. Dan seterusnya yang itu sedang terjadi dilaporkan di masyarakat. Anak-anak usia-usia SMA, usia-usia kuliah itu juga akhirnya dengan kecanduan itu akhirnya mencari pinjaman karena mereka tidak punya penghasilan. Kalaupun punya penghasilan, kalau dipakai semua ke sana kan habis juga gitu ya. Jadi kematangan dan kesiapan mereka untuk menghitung, kalau mungkin Mbak Ola bilang merencanakan masa depan gitu, melihat masa depan ya. Life planningnya tuh mereka juga harus mulai disiapkan, dipahamkan kepada mereka dalam pembangunan karakter itu supaya nanti makin dipahamkan. Bukan cuma psikisnya, juga pendidikan agamanya dan pendidikan keluarganya juga menjadi bagian yang sangat penting. Dan ini mestinya sih harusnya sudah bisa segera dilakukan gitu. Oke. Baik, Mbak Ledia, saya kembali ke Mbak Ola. Mbak Ola, kalau tadi Mbak Ledia mengatakan literasi begitu ya. Literasi macam-macam, bisa ada pendidikan agama, pendidikan sekolah, pendidikan keluarga gitu ya, dan juga lingkungan sosial. Nah, penyembuhan Mbak Ola yang saya ingin fokuskan nih. Orang yang sudah anak yang sudah terpapar, ya kalau orang tua kan berpikir kan ya udah memindahkan sekolahnya mungkin ke pesantren agar terus ilmu nggak kasih agama lebih gadget dominan lagi gitu begini. ya. Nah, bagaimana dari aspek Mbak Ola melihat hal ini? Usai jeda kita akan lengkapi ya informasinya. Kami akan kembali saat lagi.